Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin Bu Anissa, saya adalah calon guru penggerak yang kebetulan hari ini akan melaksanakan bagian dari tugas begitu Bu, pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu dalam rangka Ibu sharing, kemudian saya mengambil pelajaran tentang pengambilan keputusan Ibu di sekolah ini, begitu Bu. Mohon izin ya Bu. Oh ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya. Baik Bu, dari selama ini Ibu sudah berada di sekolah ini selama bertahun-tahun begitu. Adakah Ibu pernah menemukan begitu Bu permasalahan atau kasus yang menurut Ibu mengandung unsur dilema? Pasti ada. Iya. Terkait pengambilan keputusan yang di sekolah nih Bu, Ibu bisa cerita begitu Bu ke saya. Pertama kita lihat kasusnya. Yang kedua, nanti kita panggil dulu satu persatu. Ya, satu persatu dulu kita panggil, kita dengarkan apa permasalahannya, kemudian sehingga orang itu bisa bercerita dengan baik. Kemudian kita panggil lagi yang satunya. Setelah satu persatu kita panggil, kita temukan, kita klarifikasi, benarkah apa yang dibicarakan oleh si A ini tadi, atau benarkah yang dibicarakan oleh si B. Karena ketika orang berbicara sendiri dengan orang yang sudah ditemukan itu akan beda. Kalau dia sendiri, orang kan pasti membela dirinya masing-masing ya, pengen semuanya benar gitu. Dalam modul yang saya pelajari itu ada dua hal Bu. Yang pertama ada dilema etika dan yang kedua adalah bujukan moral. Dilema etika itu adalah ketika permasalahan benar lawan benar, kemudian kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Bagaimana pengambilan keputusannya. Nah, tadi itu yang Ibu sampaikan benar lawan benar ya Bu ya. Ibu sendiri bagaimana Bu proses pengambilan keputusannya ketika dihadapkan pada hal demikian? Ya itu memang dilema ya. Terkadang kita ini masih unsur hati nurani itu masih ada. Maksudnya gini, oh ini teman nih, teman baik. Yang satu teman baik juga. Jadi kalau kita salahkan satu, kok nggak enak amat ya? Kenapa yang ini, kenapa yang ini? Kan begitu. Tapi kembali kita harus memutuskan. Nah dengan cara mungkin didamaikan. Oke, dengan cerita kalian begini sendiri-sendiri, terus sekarang sudah diklarifikasi, apakah tidak ada jalan damainya, tidak ada solusinya, ya, supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Setiap kali Ibu menemukan hal demikian, apakah, saya kira tidak sekali dua kali ya Bu ya, apakah biasanya itu Ibu memiliki jadwal khusus atau bagaimana Bu? Tergantung dari situasi kondisinya, tergantung dari permasalahannya. Kalau itu memang terkadang kita jadwalkan secara khusus karena dengan pekerjaan yang lumayan padat, ya kita jadwalkan. Tapi kalau tidak ya secara langsung atau tiba-tiba gitu aja. Nah, begitu ada masalah langsung kita panggil, selesai. Kalau memang tidak selesai harus ada jadwal khusus berarti. Begini Bu, Ibu sendiri ketika mengambil suatu keputusan begitu, seringkali pengambilan keputusan itu apakah untuk keputusan yang benar, untuk kepentingan bersama, atau berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bu? Sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Dan itu memang harus tetap dipakai ya. Tapi kembali kita lihat sisi mana. Tapi tentu saja ada tingkatannya ya. Yang paling penting itu adalah kebajikan. Nah, kebajikan nanti akan muncul turun ke kepentingan bersama ya. Tantangannya apa sih Bu ketika bagi Ibu sendiri gitu ketika menemukan hal-hal demikian? Kembali kepada hati nurani, karena apalagi ini guru kita sendiri, teman kita sendiri ya, keluarga kita sendiri. Kalau kita menangkan yang satu, pasti yang satu bertanya-tanya ada apa.
menekan yang satu juga sama gitu ya. Nah mungkin dengan kita memutuskan ya kita minta petunjuk lah, yang jelas sama Allah, sama orang-orang senior kita ya, orang-orang terdekat kita, mencari inspirasi supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Menurut Ibu, faktor-faktor yang mempermudah begitu ketika mengambil suatu keputusan itu tidak salah ambil keputusan gitu, menurut Ibu apa faktor? Kembali yang punya masalah. Sifat orang kan beda-beda, karakter orang itu beda-beda. Ada mungkin kita kasih suatu pandangan gitu ya, bahwa kita hidup ini selalu ada permasalahan, tapi setiap permasalahan itu kan ada solusinya. Masa iya kita sudah berteman lama harus putus gara-gara satu permasalahan gitu. Sementara perjalanan Kita masih panjang ya. gitu. Terakhir Bu Anissa, dari semua tadi yang Ibu uraikan termasuk temuan-temuan kasus yang terkait dengan dilema etika begitu, pelajaran apa sih yang Ibu bisa petik yang kemudian bisa dibagikan begitu kepada saya? Pelajaran yang kita petik itu tentu saja satu ya, dalam memutuskan segala sesuatu itu kita harus benar-benar profesional dan jangan berpihak sana sini ya, jangan juga salah pilih, dan jangan ada faktor karena saudara karena teman dekat gitu. Jadi betul-betul memutuskan segala sesuatu itu benar-benar mana yang salah mana yang benar, walaupun sama-sama benar pasti ada titik kecilnya yang salah ya itu. Baik Bu, selama Ibu memimpin sekolah ini, pernahkah Ibu menemui permasalahan atau kasus yang di dalamnya itu ada unsur dilema etika begitu? Selama memimpin di sekolah ini tentu pasti ya Bu, kesalahan itu banyak dan dilema seperti itu sudah saya alami dan beberapa kali saya alami. Dan yang ini yang kemarin itu saya kedapatan siswa murid kami itu tawuran untuk yang kesekian kali. Sudah kami peringatkan, sudah membuat perjanjian juga itu murid-murid, tapi masih saja menurut. Dilemanya di situ, anak murid saya itu sudah kelas 9, mau dikeluarkan, sudah kelas 9 nggak dikeluarkan, tapi kan harus mematuhi tata tertib yang ada. Itu yang membuat kami dilema sekali. Dari kasus yang tadi Ibu utarakan begitu Bu, fokus penyelesaian masalahnya itu lebih kepada hal benar untuk kebaikan bersama atau pada prinsip atau nilai-nilai kebajikan? Ya tentunya fokusnya lebih kepada kepentingan bersama yang benar, tapi tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan itu. Ketika menemukan masalah-masalah begitu Bu, apakah penyelesaiannya itu dilakukannya itu harus ada jadwal-jadwal tertentu menurut Ibu, dibuat jadwal tertentu atau seperti apa Bu? Untuk yang seperti itu tidak ada jadwal khusus, sidental aja dilakukannya. Tapi jika memang harus melibatkan banyak pihak, seperti kemarin juga melibatkan Babinsa, kepolisian, kemudian ada dinas pendidikan juga, tentu harus bermusyawarah dengan menentukan jadwal khusus. Menurut Ibu, faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini seperti apa? Faktor yang mempermudah dalam kasus yang seperti ini itu ketika semua pihak yang terkait itu bisa menerima keputusan, terutama siswanya itu sendiri, orang tuanya juga, dan juga wali kelas sebagai wali kelas itu. Pokoknya semua pihak yang terlibat itu semuanya harus legowo.